warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekanku semua? Semoga kalian semua baik-baik aja. Baik, hari ini seperti biasa saya Anissa Dewi, salah satu lawyer yang berdomisili di Sampit, Kota Waringin Timur. Kebetulan hari ini saya berada di salah satu pengadilan negeri Sampit ya, kelas 1B, di mana tugas saya hari ini hari Selasa adalah piket ya. Kebetulan kami membentuk suatu perkumpulan konsultasi dan bantuan hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Habarimurung Sampit. Ya, adapun perkumpulan konsultasi dan bantuan hukum adalah agar kami bisa membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis. Ya, oke, ini baru dibentuk ini ya? Ya, baru dibentuk tanggal 31 Desember tahun 2021. Tahun 2020. Sebelumnya seperti apa bantuan hukum yang diberikan? Belum ada atau belum ada wadahnya? Sebelum pembentukan bantuan hukum ini oleh tim ini yang ada sekarang, yang dibuat hari ini, maksudnya yang di hari ini itu dibahas. Sebelumnya sudah pernah melakukan bantuan hukum belum kepada masyarakat? Bentar dulu, nanya dulu. Pernah nggak LKBH nih? Iya, pernah. Berarti ini berarti kepengurusan baru. Iya. Ya. PKBH ini sudah lama sebenarnya. Sebenarnya dulu namanya itu adalah LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum Habarimurung Sampit. Nah, di akhir tahun 2021 ini berubah menjadi Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum. Seperti itu. Dulu memang sudah ada, dan lembaga bantuan hukum yang berada di Pengadilan Negeri Sampit ini itu ada dua. Yang pertama itu Lembaga Bantuan Hukum EKH. Yang kedua adalah Lembaga Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Habarimurung yang sekarang menjadi Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum. Ini orangnya sama saja atau beda sudah orangnya, pengurusnya? Untuk kepengurusan pembentukan yang baru ini sepertinya berbeda karena ada penambahan anggota-anggota yang baru. Di mana anggota-anggota yang baru ini adalah dari alumni mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Habarimurung Sampit. Hukumnya ketinggalan, Kak. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Iya. Berarti mahasiswa ini dilibatkan dari kampus STIH itu di lembaga ini maksudnya? Iya. Sejarahnya tahun aku bisa dilibatkan. Nah, bukan tahu ini baru aja kah ini yang orang melibatkan mahasiswa. Sebelumnya di LBH yang sebelumnya yang namanya LBH tadi sudah terlibat belum orang? Atau ibu baru terlibat sekarang? Ya, saya baru dilibatkan sekarang. Kenapa baru dilibatkan? Sebetulnya begini, saya itu cerita ya. Silahkan. Dulu itu sudah dari pembentukan sebelum yang baru ini, saya sudah dilibatkan. Cuman karena nama saya belum dimasukkan, jadi saya punya kesibukan yang lain, jadi saya menundanya untuk di tahun yang berikutnya, ya tahun ini 2021 akhir. Lanjut ke Januari sampai tahun 2022. Jadi baru dilibatkan sekarang? Iya. Atau baru terlibat sekarang? Sebelumnya memang sudah sibuk lah ya? Iya. Sebelumnya memang sudah diajak. Cuma karena ada kesibukan lain. Cuman karena sudah terlanjur nama-nama yang dulu sudah dibuat, nama saya belum tercantum, jadi saya menunggu di tahun berikutnya dan sekarang sudah dibentuk. Jadi sekarang sudah aktif di
perkumpulan inilah. Sekarang mulai aktif tanggal 31 Desember itu 2021. Jadi giliran hari ini piket untuk keseriusan di perkumpulan konsultasi hukum inilah ya. Dan bantuan hukum Sekolah Tinggi Ilmu Habarin Hurung Sampit. Kenapa mau terlibat? Ini sifatnya apa? Karena ini kan sukarela kan, karena ini kan lembaga bantuan hukum atau perkumpulan hukum ini kan sifatnya kan sosial ini kan jadinya. Ya. Kenapa mau terlibat? Alasannya pertama adalah karena panggilan jiwa. Ya. Panggilan jiwa karena kita tuh suka berkonsultasi dengan orang-orang yang memang ingin membutuhkan jasa kita, meskipun istilahnya itu tidak dibayar. Kita hanya ingin memberikan ilmu kita secara gratis. Apa yang bisa kita tolong untuk masyarakat, itulah yang akan kita berikan. Kedua adalah karena saya alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habarin Hurung Sampit, saya merasa terpanggil untuk melanjutkan kembali bagaimana menghidupkan kembali lembaga dan konsultasi bantuan hukum ini agar kedepannya itu lembaga dari Sekolah Tinggi Ilmu Habarin Hurung Sampit ini lebih bagus, lebih berkembang, dan lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kodim Kalimantan Tengah ini. Oke, strateginya apa sekarang? Karena setahu saya ya banyak lembaga bantuan hukum atau perkumpulan bantuan hukum itu yang nama saja. Tapi ketika itu diterjun ke masyarakat kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa gitu, mungkin karena masalah keterbatasan dana, keterbatasan jangkauan dan lain-lain. Nah, strategi dari perkumpulan Ibu ini apa untuk bisa menjangkau semua visi dan misi yang diharapkan ini? Artinya gini ya, kita di dalam lembaga konsultasi dan bantuan hukum ini, kita memiliki peranan dan tugas masing-masing. Ada yang di lapangan, ada yang khusus di dalam ruangan di kantor ya, yang untuk beracara. Jadi yang misalnya untuk di luar kantor, mereka mungkin mengadakan suatu kegiatan-kegiatan seperti seminar untuk memberikan bantuan hukum, mengedukasi masyarakat dengan hukum, seperti itu. Selain itu, kami juga melalui media sosial ya, ada rekan-rekan yang lain untuk mempromosikan lembaga bantuan hukum kami ini, Sekolah Tinggi Ilmu Habarin Hurung, melalui media-media sosial seperti Facebook, Instagram, agar masyarakat lebih mengetahui secara dekat tentang lembaga bantuan hukum kami ini. Oke. Terus ini mahasiswa-mahasiswa STIHA yang masih aktif ya? Ini memang sengaja dilibatkan? Iya. Iya. Jadi, sebenarnya dulu nggak ada niat buat masuk di pos vakum, masukkan lamarannya kan di PN. Cuma kebetulan kalau saya menggantikan teman yang sebelumnya ada di sini, jadi langsung masuk ya. Jadi kenapa tertarik masuk di Agung-Agung? Enjoy gak kerja di sini? Enjoy. Apa-apa aja yang didapat? Kenapa menjadi wawancara? Oh my god, kenapa lagi jadi wawancara orangnya? Dia yang ngomong. Kok jadi kami? Iya. Berarti adik-adik ini di sini belajar ya? Sambil belajar juga. Sambil belajar minum air. Jadi nanti inilah yang ditiru contoh. Ada tingkat kan ini kan? Iya. Sama-sama STIHA.